beban kerja. Kalau dia kompetensi analisis produktivitas. Udah habis tahun lalu. Sudah expired. Expired tahun lalu. Itu kita kasih Bu Kati waktu kita di akreditasi kemarin itu kita kumpulin tuh. Ada akreditasinya. Ada tapi tidak terpenuhi persentasenya tapi mereka maklum. Nah ini nggak boleh, ke depan kita harus tambah juga. Sertifikat kompetensi yang berkaitan dengan bidang keahlian. Di luar tadi yang pedagogik dan riset. Bidang keahlian. Keahliannya apa? MSDM itu harus banyak itu. Sertifikasi kompetensi misalnya menyusun anjab ABK gitu. Nah maka saya buat juga nih. Lembaga sertifikasi kita nih LSP. Internal itu mencakup 10 prodi. Sertifikat itu bukan dikeluarkan oleh LSP kita Bapak Ibu sekalian. Itu secara administrasi kita, secara secara substansi kita melakukan prosesnya, secara administrasi dia dikeluarkan oleh BNSP. Jadi judul atasnya itu BNSP. Yang nanda tangan itu BNSP. Logonya BNSP. Kita udah punya, Bang Ismail itu direkturnya sekarang. Nah nanti kalau nggak dapat di luar, rencananya 10 prodi punya sertifikasi, nah dosen kita harus dapat semua itu satu-satu. Sehingga nanti pada saat datang Ban PT, punya kita siapa? Oh saya kebijakan publik, tuh tempatnya Mutia. Nah ya, analis kebijakan publik ada seperti kompetensinya. Daripada Dilan mahal bayar, di kita aja. Kita udah punya itu sekarang, termasuk salah satu itu yang sudah direkognisi. Ini kita. Kirim dosennya, kalau bisa 7 kirim semua di situ. Nih kita ini kan. Kita lisensi, sertifikasikan. Semua prodi, tapi ini baru ada 6 sekarang nih di LSP kita. Berarti yang 4 prodi kita cari di luar. Mesti harus punya semua. Nah, Bu Gati nih, kita mohon tabel-tabel begini disiapin, Bu. Apa aja yang berkaitan akreditasi itu, mesti kita sediakan semua. Dosen mesti harus kamu ikut. Kalau nggak mau ikut, ya jangan dikasih ngajar. Ini ikutnya dosen itu membantu lembaga, membantu prodinya. Kalau dia nggak mau ikut, nggak mau nulis, nggak mau ikut, berarti kan akreditasi nggak terpenuhi syarat. Berarti prodinya aja blok. Yang salah siapa? Masa dosen nggak mau nolong? Tugas kita semua dosen ini kan yang menjaga akreditasi itu. Kalau nggak mau, nah itu. Asesor kemarin, asesor beliau tuh udah masuk asesor juga tuh. Hampir nggak lulus, bukan Pak ini, Pak apa? Andi Putono udah ikut. Pak Ali, bukan. Saya kok nama teman lama kok malah. Berat kan Pak? Asesor waktu itu kan? Hampir nggak lulus. Banyak. Seminggu diklatnya. Ada yang nggak lulus kita 1 kan? Itu memang harus berkorban Pak, kita dosen. Nah kalau nggak bisa. Pak Haikal asesor apa kemarin? Bidang ilmu apa ya? Ekonomi apa? Yang tempat Pak Andi Pitono ya? Ya, Pak. Yang prodi PPM ya? Pak Haikal di sana atau di pembangunan Bapak? Apa mau udah nggak ada ya studi pembangunan ya? Di pembangunan. Itu Bapak seminggu ya Pak Haikal ya? Yang kita di Aston. Seminggu kan? Hampir nggak lulus banyak kan? Itu berat Pak. Lah kalau dosen nggak mau berkorban begitu, terus gimana kita mau membantu prodi kita? Nggak akan bisa juga. Nanti kita sih dosen kita, mana dosen yang punya sertifikasi? Nggak ada. Kita nggak jadi unggul lu lagi. Jadi saya minta komitmen kita semua, Bapak Ibu sekalian teman-teman, dosen, apapun yang membantu prodi, lembaga untuk menjaga kualitasnya, mesti harus kita lakoni sama-sama. Harus kita berkorban tenaga dan pikiran untuk kita dorong sama-sama. Karya ilmiah juga, ini yang paling berat pikiran saya, karya ilmiah. Bukan soal duitnya, tapi kemampuan kita untuk publikasi. Nah ini saya berulang-ulang ngundang untuk latihan publikasi. Tapi kayaknya nggak banyak yang datang. Iya. Banyak nggak? Yang muda-muda kelihatan banyak datang. Nah kita yang tua-tua ini jarang datang. Ya tapi nanti kita harus ikut semua. Minimal itu dibuat tim. Misalnya setiap prodi itu 3 orang 1. Jadi timnya ada tim kayak tim fix ya. Iya, Mungkin ya, fix timnya. Itu nanti timnya dibagi terbit setiap tahun itu. per prodi. Nah, per prodi itu. Supaya kalau ada yang muda dan tandem dengan yang agak tua. Tapi yang tua nggak boleh ngandalin juga ini. Sudah nggak ikut banyak penelitian, nganalisis nggak ikut banyak, dapat honor mau sama rata baginya. Ya janganlah, kasih yang muda yang banyak kerja itulah yang banyak. Itu. Nilai mau paling atas pula lagi ya, janganlah kalau gitu.
Kalau kita ya mungkin masuk di nomor 2 gitu. Kalau nggak begitu aktif ya penulisnya. Ya kita sportif di situ. Itu Bapak Ibu sekalian yang eh, perlu saya sampaikan. Saya ingin lebih banyak waktu. Ini ada jam 11 sampai jam 12. Kita masih ada 1 jam. Bagi Bapak Ibu sekalian eh, mau memberikan masukan, kritik, saran untuk perbaikan mutu kita atau nasihat, kami persilakan Pak Warek satu boleh dipandu. Bebas saja Pak, feel free. Apa yang penting kita itu isinya Pak. Kalau nyampainya nggak usah marah-marah, nggak usah maki-maki. Tapi isinya kritik boleh. Tapi kalau pakai kata macam-macam ya nggak usah. Tapi kalau isi kritik itu bagus. Isinya yang penting. Isi yang disampaikan itu. Jadi nanti nggak usah maki-maki teman gitu ya. Itu. Tapi apapun yang tidak baik sampaikan. Itu kritik. Itu. Soal caranya itu masalah etik. Etik itu mesti harus mutlak. Tapi isi itu bebas. Apa yang mau disampaikan silakan. Untuk perbaikan-perbaikan kita ke depan. Baik. Pak Warek misalnya. Baik, terima kasih Pak Rektor, Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Ini kesempatan Pak Rektor akan berdiskusi dengan kita. Dan untuk kesempatan pertama saya persilakan yang luring dulu. Yang daring bersabar, karena begitu. Nanti di loter kedua. Saya persilakan, sayap kanan, Ibu Kaprodi. Baik, yang angkat tangan kita berikan semua yang angkat tangan, begitu. Saya persilakan, Ibu Mutia, silakan. Oke. Silakan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Rektor, Bapak Warek, Bapak Dekan, dan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa yang mungkin perlu juga jadi perhatian kita bersama. Yang pertama terkait website kampus, Pak. Ketika kita sudah memberikan perhatian untuk kerjasama dengan luar negeri, itu kita kesulitan ketika mitra kita, kemarin Fakultas PP, ini dengan NTU misalnya Pak, kita sangat websitenya NTU itu sangat informatif Pak. Kita bisa mengecek sampai pada materi dari mata kuliah mereka. Nah sementara di kita itu kita kesulitan, makanya mereka bertanya, mata kuliah kita di semester ini kita mata kuliahnya apa saja. Nah itu mereka kesulitan. Mungkin ini bisa menjadi perhatian kita bersama Bapak. Kemudian terkait dengan tadi karya ilmiah, selama ini memang kita sudah ada peningkatan kapasitas dari segi pendampingan karya ilmiah. Tapi mungkin selama ini hanya 1 kali, 2 kali pertemuan. Kalau masih memungkinkan dan mungkin kalau bisa diperdalam, bisakah kita itu pendampingannya itu dalam beberapa bulan begitu Pak. Misalnya 1 bulan pertama kita menulis pendahuluan. Kemudian bulan kedua atau beberapa minggu setelahnya kita selesaikan di bagian literatur review. Dan kemudian pada hasil sampai pada kesimpulan. Sampai pada submit dan sampai pada revisi Pak. Ketika kita revisi pun kita perlu catatan-catatan dari reviewer itu yang perlu kita highlight dan itu yang diperlukan. Mungkin demikian Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Dr. Mutia. Kita main 3 dulu. Kita tengah. Di depan dulu. Silakan Ibu Wangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Warek, beserta rekan-rekan dosen. Mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor berkenaan dengan mempertahankan ke depan akreditasi unggul. Saya menyebut standar saja Pak. Yang pertama yang harus dibenahi tidak hanya sekedar dokumen, yaitu standar pendidik, tenaga pendidik. Mulai dari rekrutmen, pembinaan, dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya, supporting untuk standar tenaga pendidik. Mohon maaf Pak Rektor, ini berbicara nyata dan saya rasakan di kelas.
Yang sangat kurang itu adalah standar sarana prasarana perkuliahan. Saya setiap ada jadwal perkuliahan, terutama di Pratama, Pak Rektor. Kalau di Madya, di Utama itu kan sudah ada, walaupun tidak setiap kelas, itu sudah ada smartboard. Sudah capek, Pak. Kalau ada smartboard kosong, pindah gitu. Pindah. Ya, dicicil saja Pak Rektor, tahun ini berapa penambahan. Kalau di Pratama lebih parah, Pak. Sampai tidak kebagian saya infokus. Rumah saya menyiapkan materi untuk pembelajaran perkuliahan itu begitu ideal. Datang ke kelas kemarin. Saya tidak, ini Pak, yang dialami saya saja. Blok tidak kebagian infokus. Akhirnya saya sedang materinya menyusun makalah dan menulis, saya bekali dari bahasa Indonesia itu menulis artikel. Ya mau menayangkan gimana contohnya, akhirnya saya keliling yang udah infokus dan sebagainya. Sebenarnya pulang dari kelas itu nangis Pak. Meski saya bawa sendiri gitu semester depan gitu Pak. Saya hanya meroti 2 standar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bentar, Pak Ba ada nggak Pak Ba? Pak Karo 1. Pak Karo 1 ada nggak? Pak Karo 4, Pak Karo Panggil 1 Pak Karo suruh hadir. Pak Karo 1 suruh hadir di sini. Apa itu? Bu, panggil Pak Karo 1. Mas. Ya, Bu, Karo 1 suruh masuk. Baik, Pak Petrus, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Apresiasi kepada pimpinan, Bapak Rektor, yang saya kira punya semangat dan tentu mudah-mudahan di zaman Bapak Rektor ini kita semua memang diajak untuk terbang. Dan IPDN saya kira memang sudah saatnya. Karena sudah 30-an tahun lebih, kita mudah-mudahan kita di zaman Pak Rektor ini kita semua bisa berubahlah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Rektor dan juga Pak Warek. Dari tadi saya menyimak betul apa yang disampaikan Pak Rektor soal Praja ya. Dan tentu kalau kita mau sepakat teman-teman sekalian bahwa kampus itu memang yang berperan atau yang memang dilihat itu ya dosen dengan mahasiswa tentu ya. Dan tentu juga itu sebagai komponen kunci. Tetapi juga didukung dengan yang lainnya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang hal-hal yang ingin kita capai, ini tidak hanya kepada dosen. Mudah-mudahan dosen tadi semangatnya setahun sekali, saya kira mungkin diteruskan setiap 6 bulan atau setiap akhir semester itu atau apa kita mungkin melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini. Saya merindukan. Ini dari dulu zaman Pak Nyoman ketika saya masuk, saya pernah mengusulkan. Jadi begini Bapak Rektor dan teman-teman sekalian. Kalau kita mau bicara tentang hal-hal yang mau kita raih bersama, maka tentu kita harus perhatikan juga bahwa ini soal Praja ini. Kebetulan Pak Rektor tadi bicara soal hal-hal yang mau dicapai soal unggul tadi itu. Kita juga harus memperhatikan atau perlu ada alternatif kebijakan. Praja kita ini kan masuk ke sini, ini tidak semuanya sama. Ada yang berasal dari daerah 3T, daerah yang dapat afirmasi, lalu ketika di sini mereka diperlakukan sama, maka apa yang disampaikan, yang dikeluhkan Pak Rektor itu sama dengan saya. Ketika membimbing, menguji, dan itu sama. Dan saya ini termasuk yang hobi baca tulisan Praja. Suka sekali itu. Karena itu saya batasi kalau ngajar, cukup sesuai dengan BKD. Karena tadi itu saya kira kalau lebih dari itu, kita memang kesulitan untuk mengevaluasi. Saya kira kita harus jujur soal itu. Nah, ketika saya menguji, membimbing, dan menilai Praja, saya temukan memang anak-anak kita yang dari
daerah-daerah yang memang perlu diperhatikan khusus itu sangat membuat saya harus